Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video asistensi rekayasa irigasi kali ini, kita akan membahas tentang nomenklatur. Nah, di sini, nomenklatur ini disesuaikan dengan layout yang telah teman-teman bikin. Nah, dikarenakan di sini nggak ada nama sungai, dan lain sebagainya, maka nanti penamaan sisi kiri, sisi kanan, ataupun nama sungai itu bebas. Diisi aja nama bebas atau dikasih notasi X, notasi Y bebas ya. Nah, selanjutnya itu setelah teman-teman bikin layout, nanti layoutnya seperti ini kan. Nah, kita bikin si petak-petaknya ini terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita mulai dari si sungai ini. Kita bikin garis seperti ini, kemudian masuk ke dalam pada bendungannya. Ini ya. Ini menotasikan bendungan masuk ke dalam. Kemudian dilanjutkan sampai selesai, sampai bawah. Nah, untuk nama sungainya bebas, karena tadi tugasnya nggak ada nama sungai kan. Nah, kemudian saluran primer dan saluran primer salam itu namanya bebas, karena nggak ada nama di soal tadi. Kali ini kan ada primer dan salam. Selanjutnya itu teman-teman telah dikasih penamaan masing-masing, sisi kiri maupun sisi kanan. Kalau tugas teman-teman selain kan itu ada atas dan bawah, ada atas dan bawah gitu, sesuai dengan bendungan yang mau dipakai. Yang ini atau yang ini itu bebas. Nah, selanjutnya kita bikin dulu garis dari bendungan ini ke sini, ke tengah-tengah kertas kurang lebih. Garis, titik garis, itu gambarnya konsisten dan kecil-kecil ya, jangan gede-gede. Nah, kemudian dibikin notasi bangunan sadap setelah sampai tengah kertas. Nah, setelah itu, nah kemudian untuk kotak-kotakannya ini, kenapa ada 4, ada 2, ada 3, kemudian ada kiri, ada kanan, itu menyesuaikan si bangunan sadap ini. Nah, bangunan sadap yang pertama, ini kan membagi ke 4 petakan kan, maka kita bikin 4 kotak. Kemudian ini nomor 1 ditulis di sini, di kiri atas nih. Kemudian luasannya ini ditulis di sini. Nah, untuk penamaannya ini nanti dijelaskan di Excel. Dan juga debitnya ini dijelaskan di Excel. Beserta ini juga dijelaskan di Excel. Bangunan sadap 1 dibagi 4, kemudian bangunan sadap juga 4, bangunan sadap 2 juga 4, yang 3 juga 4, bangunan sadap 4 juga ada 4. Nah, bangunan sadap 5 yang ini itu ada 2. Ini kan 1 dan 2. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang ini kenapa 3? Karena bangunan sadap yang ke-10 itu emang 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Sesuai dengan layout yang teman-teman bikin. Nah, kemudian ini ada KA1, ada KI1. Nah, itu apa? Ini itu sisi yang sebelah kanan, ini yang sisi sebelah kiri dari bangunan sadap ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan sebelah kiri kan, ini sebelah kanan. Nah, namun dalam kondisi lapangan, yang sebelah kiri itu namanya ditukar jadi kanan. Oke. Dari yang sebelah kanan itu namanya tukar jadi sebelah kiri. Karena kenapa? Karena kita lihatnya dari sisi sebaliknya, dari sisi atas ya, atas ke bawah. Kita lihatnya tuh arah sini. Nah, otomatis yang sisi sebelah sini itu adalah kanan, dan sisi sebelah sini adalah kiri. Begitupun yang ini, sama aja. Oke, selanjutnya itu dibikin dulu petak-petakannya. Misal jumlah petakannya ada 64, maka total petakannya nanti ada 64 juga. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk yang sisi sebaliknya juga dibikin, namun di area sebelahnya gitu ya. Jadi simpelnya itu area layout
yang sangat kompleks ini dibikin sederhana seperti ini. Nah, mungkin aku kasih contoh pada bangunan sadap yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini kan kenapa 3? Yang kanannya ada 3, yang kirinya ada 2. Itu kenapa? Karena di sini bisa dilihat pada ini pada kondisi ini, aku bangun pada kondisi bangunan sadap 3 yang teter ya, itu ada 3 petak emang, 1, 2, dan 3. Makanya ini ada 3. Nah, kemudian ini kenapa 1? Karena bangunan sadap ketiga ini memang ada 1 sisi sebelah kirinya. Nah, tadi kan kiri dan kanan udah dijelaskan kan. Nah, kemudian ini ada 2 karena ini dari bangunan sadap ini itu bagi 1, 2 gitu ya. Membagi airnya tuh emang ke 2 petak sesuai dengan pembagian di layout masing-masing. Nah, kemudian lanjut di sini di kiri semua karena emang di sini di sisi sebelah kanan semua karena emang kondisinya itu pada layout seperti itu, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan ya. Nah, POV-nya tuh seperti ini ya, menghadap ke bawah atau menghadap ke elevasi yang lebih rendah. Nah, ini adalah kanan, ini adalah kiri, emang kebalik gitu ya. Selanjutnya setelah petak-petakannya ini setelah selesai, kita lanjut ke perhitungan Excel. Nah, nanti di petak-petakannya ini itu disesuaikan penamaannya dan penomorannya. Nah, gini. Tadi kan di layout ada kasih nomor gitu kan. Kasih nomor petak 1, petak 2. Nah, ini dikasih aja biar mempermudah kalian dalam mengidentifikasi. Oke, selanjutnya penamaan. Ini kan ada PS1, BS1, BS2, PS2. Nah, ini apa? Ini diurutkan aja dari atas ke bawah. Nah, untuk yang bangunan sadap itu karena nama saluran primerku Salam, maka aku tulis bangunan sadap Salam 1. Nah, kemudian primer Salam 1. Kemudian ini berlanjut sampai ke bawah. Nah, jadi setiap garis si primernya dan si bangunan sadapnya itu dikasih kodifikasi pada nomenklaturnya ya. Yang ini juga. Nah, selanjutnya itu perhitungan Excel ya. Oke, ini primer sisi kanan ya, sorry. Ini primer sisi kanan, ini primer sisi kiri. Nah, sisi kanan tuh yang ini, sisi kiri tuh yang ini. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Nanti untuk template Excel ya akan ku share ke Google Drive. Oke, cara mengisinya itu setelah gambarnya selesai dan penamaan primer dan bangunan sadapnya selesai, itu dimasukin ke Excel penamaannya yang kode ini. Ini kode saluran primer aja yang dimasukin. Yang ini. Nah, kemudian untuk petak-petakan ini, cara penamaannya itu sederhana aja. Nah, dikarenakan ini dibagi oleh bangunan sadap Salam 1, maka kita kasih nama S1 kanan 1, S1 kanan 2. Nah, begitupun yang ini, S1 kiri 1, S1 kiri 2. Nah, kalau yang ini, kalau yang sebelahnya, itu penamaannya sama seperti yang Salam tadi, namun perbedaannya pada notasinya aja. Nah, ini kan primer teter 1, primer teter 2, primer teter 3, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan bangunan sadap teter 1, bangunan sadap teter 2, dan seterusnya. Nah, untuk kodifikasi perpetakannya, itu disesuaikan dengan nama sisinya. Misal sisi yang sisi sebelah sini itu teter, maka disingkat aja teter 1 kanan 1, teter 1 kanan 2, teter 1 kanan 1, teter 1 kanan teter 1 kiri 1, teter 1 kiri 2, dan dilanjutkan sampai semuanya
setelah selesai. Nah, ini kan teter 3, kanan 3. Oke. Kenapa ini teter 3? Karena dibagi oleh bangunan sadap teter ke 3. Gitu ya. Nanti untuk jumlah barisnya ini disesuaikan dengan banyaknya petakan. Nah, sebagai contoh ini, untuk kondisi yang PS5 tadi, ini kan memiliki 2 petakan. Nah, makanya kita bikin 2 baris aja di Excel. Gitu ya. Nanti Excelnya akan ku share. Nah, kemudian pastiin yang ini kosong, yang ini juga kosong. Nah, kenapa? Karena perhitungan itu dari bawah. Oke. Cara perhitungannya itu petak yang di bawah ini, yang ini, akan ngaruh ke saluran sebelum bangunan sadapnya gitu. Nah, ini kan S10. Ini S10, 3 petak ini. Akan ngaruh ke primer sekunder 10 yang sebelumnya. Nah, maka biar gampang, kita bikin seperti ini, kayak zigzag gitu. Nah, ini S6-nya ke sini, S5-nya ke sini, S4-nya ke sini, S3 yang ke sini, S2 yang ke sini, dan S1 yang ke sini. Nah, kita lanjut. Pertama yang perlu diisi itu hanya luasan hektarnya aja. Nah, caranya itu tadi kan udah dikasih notasi ini dan dikasih nilai hektarnya sesuai dengan luasan si petaknya masing-masing. Nah, setelah angka yang dimasukin ke sini, masukin ke Excel. Didapat sebagai berikut. Nanti di sini tinggal dijumlahkan tiga-tiganya. Nah, untuk rumusnya ini itu udah ngelink, tapi aku contohkan satu aja. Yaitu rumusnya itu sama seperti yang kotakan ini. Yaitu NFR maksimum dikali oleh luasan lahan per petaknya itu, yang ini, kemudian dibagi 8,64 dikali nilai E. Nilai E nya itu adalah 0,8 karena petaknya itu adalah tersier ya. Nah, jika udah, untuk perhitungan atasnya sama aja. Yang membedakan itu adalah nilai luasan ini, luasan si masing-masing lahan. Nah, setelah selesai nanti lanjut ke atas. Nah, ini linkkan aja seperti ini. Yang ini ke total luasannya tadi. Nah, terus ini apa? Ini tuh rumusnya sebagai berikut. Sama seperti yang ini. Tapi karena ini punya saluran primer, maka E-nya diganti saluran primer. Ya, NFR sama, NFR maksimum. Kemudian luasannya pakai luasan total. Kalau ini tadi kan luasan per masing-masing kotakan. Nah, kali ini pakai luasan yang total. Nah, kemudian dibagi 1000. Kemudian enter, didapat hasil sekian. Kemudian ini berlanjut terus sampai semuanya terisi. Dan untuk luasan selanjutnya itu dijumlahkan. PS10 ini ditambah oleh luasan yang ini, yang S9 ini ya. Nah, didapat PS9, luasan PS9. Nah, begitupun seterusnya. Ini hanyalah perhitungan yang berulang. Maka dari itu kita menggunakan Excel agar mempermudah. Setelah selesai mendapatkan nilai Q-nya pada masing-masing tersier dan masing-masing primer, itu nilai Q-nya kita tulis ke nomenklaturnya. Nah, untuk yang kuning kan aku masukin angka random. Nah, nanti angkanya ini teman-teman sesuaikan dengan luasan pada masing-masing kodifikasi ini. Gitu ya. Dan untuk pengerjaan sisi sebelahnya itu sama aja. Namun yang perhatikan itu adalah jumlah petakan sih tersiernya. Nah, gitu ya. Nah, nanti outputnya ini. Nah, kemudian untuk penulisannya, setelah didapat liter per detik dari masing-masing kotak, itu dimasukin ke kotaknya ini. Nah, kemudian didapat luasan dan debit pada masing-masing saluran pada Excel. Setelah selesai didapatkan, nanti dimasukkan ke gambar nomenklaturnya. Tinggal tulis aja A-nya berapa, kemudian Q-nya berapa. Nah, dan ini lanjut terus sampai ke semuanya selesai. Nah,
Tapi angka ini aku masukin angka random aja, bukan angka yang sebenarnya ya. Nanti ini disesuaikan dengan luasan masing-masing teman-teman, luasan lahan teman-teman gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang nomenklatur, skema nomenklaturnya itu. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan saja ke aku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.